مرحبا
عيني مرحبا مرحبا جينا نهدى سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاي بجوار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد استحسن قيام هذا ذكر من الشريف أئمة ذو رواية وروية وطوبى لمن كان تعظيم صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bi hubbil ilmi wa ahlihi وجعلهم من أهله فصلاة الله وسلامه على حبيبنا سيدنا محمد المبعوث معلما وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة العلماء والصلحاء والأولياء والأنبياء ومع حبيبك سيدنا محمد. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para guru-guru pembimbing penerus dakwahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih khusus adalah pengasuh al-murabbi Asy-Syaikh Tuan Guru Anjengan Jaja, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada beliau
kekuatan, ketabahan, kesabaran, kemudahan. Dan juga siapapun yang berjuang bersama beliau dipilih oleh Allah kemudahan, ketabahan, dan kesabaran. Dan semoga Allah memberikan kepada beliau para pejuang ini ketulusan dan keikhlasan, sehingga apapun yang mereka lakukan akan diberi oleh Allah, akan diganti oleh Allah dengan kebaikan nanti di akhirat, dan juga akan diberikan oleh Allah, diberikan kepada mereka di dunia dengan segala kebaikan untuk mereka di dunia, di akhirat, diri mereka dan keluarga mereka dan keturunan mereka semuanya. Dan juga para orang tua santri, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, yang telah dipilih oleh Allah dengan putra-putri yang sukarela untuk tinggal di pondok pesantren. Dan ketahuilah wahai para orang tua, itu adalah nikmat besar, dan syukurilah nikmat tersebut. Jika Anda tidak mensyukuri nikmat tersebut, khawatir kalau nikmat itu dicabut oleh Allah. Nikmat kalau ada seorang bapak ibu punya anak mau mondok, ini nikmat besar. Kemudian para santri, anak-anakku semuanya yang telah Allah mudahkan, Allah telah mudahkan kalian untuk tinggal di pondok pesantren, dan kalian harus sadar bahwa kalian adalah wasiatnya Rasulullah, dan kalian adalah amanat, dan kalian adalah calon penerus-penerus dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan kepada semua para pejuang yang berjuang di sini, para donatur, ketahuilah, jika Anda tulus, maka ketahuilah Anda nanti akan jajar bersama para ulama di hadapan Nabi. Anda akan berbaris jajar bersama rombongan para ulama, karena Anda termasuk orang yang berjuang dengan harta Anda, termasuk yang berjuang dengan pikiran, yang berjuang dengan tenaga. Siapapun yang berjuang di tempat ini, maka ketahuilah diam-diam dia telah bergabung, telah bersama dan bergabung dengan pasukannya Nabi Muhammad SAW. Baik, berarti di sini ada para guru, di sini ada para orang tua, di sini ada para siswa, santri, dan di sini juga ada para pejuang. Maka kami akan yang pertama, kami akan sampaikan kepada para pejuang dari para guru-guru mulia. Wahai para guru-guru mulia, Anda semua harus sadar bahwasanya Anda ini adalah telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi penerusnya Rasulullah. Dan tidak ada pekerjaan yang baik di dunia ini melebihi dari pekerjaan Anda, karena Anda telah mengambil bagian daripada tugas Rasulullah. Maka rasakan, hadirkan di hati Anda akan nikmat besar ini. Dan kalian adalah benar-benar, bukan sekedar gambarnya saja sebagai pejuang Nabi Muhammad, tidak, kali Anda adalah benar-benar pejuang Nabi Muhammad. Sebab tidak ada penerus Nabi kecuali seperti Anda semuanya. Dan Anda ini akan bersambung dengan mata rantai Anda dengan para guru sampai Rasulullah. Jadi generasi setelah Anda akan sambung kepada Nabi Muhammad karena Anda semuanya. Artinya harus kita rasakan kalau kita menjadi seorang guru, ustadz, ustadzah, maka sebetulnya kita telah menyambungkan generasi setelah kita dengan generasi sebelum kita hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan adakah kemuliaan melebihi daripada itu semua? Menjadi sebab sambungnya hamba Allah kepada Rasulullah SAW. Maka ini yang harus diyakini oleh para guru,
sehingga tidak pernah merasa minder dengan pekerjaan ini, bahkan tidak akan merasa malas, akan tapi terus bersemangat karena Anda adalah wakilnya Rasulullah, wakil Nabi Muhammad. Anda harus meyakini makna ini, sehingga kalau sudah urusannya dengan umat Nabi Muhammad untuk disambungkan dengan Nabi Muhammad, tidak ada namanya madrasah kecil atau pondok kecil, nggak ada. Bahkan sebagian orang berkata, Buya, saya ngurusi madrasah kecil di kampung. Wah, kamu meremehkan. Madrasah tidak ada yang kecil, semuanya ada besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena menyelamatkan umat, membawa umat kepada Allah yang Maha Agung, bukan membawa umat kepada dunia yang hina dan rendah, tidak, tapi menghantarkan umat kepada Allah adalah agung. Pesantren, madrasah, bahkan sekecil apapun madrasah di kampung adalah agung. Dan yang tidak menganggap itu agung, maka ketahuilah dia tidak kenal yang Maha Agung. Makanya jangan diremehkan madrasah di kampung. Ayo kita peduli dengan madrasah di kampung. Itulah yang menyelamatkan anak-anak kita. Belajar sholat di sana, belajar wudhu di sana. Kalau sudah anak kita masuk kampus, nggak akan diajari wudhu di sana. Orang kampus tidak ngajari wudhu. Tapi yang menjadi masalah adalah jika ada orang telah ditapakkan oleh Allah kakinya di jalannya Rasulullah, lah kok tidak serius, ini bermasalah. Berarti kurang yakin di dalam hatinya. Jangan sampai tugas Anda ini hanya sebagai daripada tidak punya tugas, bahkan ini tugas istimewa. Jangan dianggap ini sebagai tugas sampingan atau yang nomor kesekian, akan tapi tugas Anda adalah nomor satu. Karena tugas Anda adalah tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menyanjung Anda adalah Allah dan Rasulnya, bukan sanjungan dari manusia. Yang memberi nilai Anda, yang menilai Anda, menilai tenaga Anda, menilai usaha adalah Allah dan Rasulnya. Bukan seorang manajemen memberikan gaji, bukan itu urusanmu. Tapi urusanmu adalah dengan Allah dan Rasulnya. Kalau orang faham Anda, kalau pekerjaan Anda, maka akan muncul manusia-manusia yang yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim, akan berjuang dengan jiwa dan raganya, karena begitu agungnya pekerjaan Anda. Ini yang pertama. Memang di sana ada keluhan. Ada sebagian orang berjuang di jalan Allah, kalah disiplinnya dengan orang kerja di pabrik rotan sama pabrik rokok. Ini kan problem. Kalau kerja di pabrik rokok atau pabrik rotan, itu jamnya tepat. Wah, Masya Allah, sebelum waktunya sudah datang, tapi giliran dengan Allah dan Rasulnya, kenapa kok kita ogah-ogahan? Jangan-jangan kita kurang-kurang yakin dengan tugas besar kita ini. Tugas kita ini adalah ingin disanjung oleh Allah dan Rasulnya, dan gaji yang akan diberikan kepada kita adalah dari Allah, pangkat yang tinggi, pangkat ulama, dan tidak ada pangkat tinggi kecuali pangkatnya para ulama. Keyakinan inilah menjadikan orang selalu bersemangat di dalam berjuang. Tidak boleh tertinggal, maka muncul fastabiqul khairat. Aku harus lebih bagus dari kawanku, aku harus lebih hebat dari saudaraku. Ini tugas para guru dan para ustadz. Yang jelas syukuri nikmat ini. Kalau Anda tidak mensyukuri nikmat ini, akan dicabut nikmat tersebut, sehingga Anda akan punya pekerjaan menjadi hina. Naudzubillah. Semoga Allah menjaga Anda semuanya. Pekerjaan mulia, pekerjaan yang disanjung oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi alangkah banyaknya orang yang terlena, tertipu, bekerja di tempat mulia, tidak sadar kalau dirinya mulia. Maka menjadilah ya seperti ayam yang mati di lumbung padi. Insya Allah ini adalah guru-guru mulia yang sesungguhnya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bakal disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disanjung oleh Rasulullah. Sudah cukup sampai di sini urusan para ustadz. Ini bukan ngajari, akan tapi mengingatkan agar bersyukur kalau ini nikmat besar. Kalau sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Sebab banyak dicabut oleh Allah karena tidak syukur. Ada sebagian orang menghubungkan antara pekerjaan menjadi penerus dakwahnya Rasulullah adalah dengan urusan rezekinya.
Tidak, rizkimu sudah dijatah sebelum Anda menjadi seorang guru. Rizkimu sudah dijatah sebelum Anda menjadi seorang guru. Kaya melaratnya seseorang bukan karena sebuah pekerjaan, akan tapi kaya melaratnya seseorang sudah dijatah oleh Allah. Akan tapi menjadi guru ini istimewa. Sehingga ada sebagian orang itu Masya Allah, awal keluar dari pondok pesantren ngajar. Terjadi dengan salah satu orang yang sangat kita kenal, bahkan bukan jauh, mereka adalah orang yang sangat dekat. Keluar dari pesantren ngajar seminggu, hanya hari Jumat saja dia tidak ngajar. Akhirnya dalam mengajarnya ini coba-coba usaha miara ayam. Berjalan miara ayamnya. Dulu alasannya apa? Sambil kerja, kalau kerja biar tambah mantep saya mau ngajar. Waduh, niatnya bagus. Betul, ayamnya mulai banyak. Yang ngajarnya mula-mula 6 hari jadi 5 hari. Sudah bisa beli motor, 5 hari ngajarnya. Tak taunya saya pergi mondok 1 tahun, belum 1 tahun karena pengajarnya sudah menjadi 4 hari. Giliran saya pergi ke luar negeri, balik lagi pulang sudah tidak ngajar lagi itu Ustadz, karena sudah menjadi orang kaya, bukan? Padahal dulu katanya waktu mau bekerja itu cita-cita kalau sudah punya duit dia akan semakin semangat. Jadi semangatnya orang berjuang nggak ada hubungannya dengan duit, tidak ada hubungannya. Semangat dalam berjuang adalah urusan hatimu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Buktinya udah tenang. Orang itu kaya hari ini, punya mobil, sudah tidak ngajar. Mestinya punya mobil, ngajar mestinya adalah 24 jam kalau perlu. Karena pergi kepada sudah ada karyawannya, sudah ada yang bekerja dan sebagainya. Datangnya pun dulu naik sepeda, sekarang sudah pakai mobil. Dan kenyataan saya lihat sampai hari ini sudah tidak pernah mengajar. Semoga Allah mengampuninya, memberikan kesadaran, karena dia orang pinter. Waktu mondok di tempatnya adalah termasuk orang yang hebat, cerdas, luas, ngajarnya enak. Dan saya pun termasuk yang pernah diajar biarpun tidak lama, merasakan cara mengajarnya adalah. Akan tapi begitulah, dia tidak mau mengajar, sama sekali tidak mengajar. Hanya kali amati yang demikian ini adalah mungkin suatu ketika bakal mengajar, akan tapi jangan sampai terjadi ini. Secara lahir ini adalah salah, ada kebenaran yang sesungguhnya adalah dari Allah, mungkin oleh Allah dipersiapkan untuk menjadi orang yang lebih besar lagi, akan tapi secara lahir seperti itu adalah banyak. Kasus semacam ini banyak. Bahkan ada sebagian santri, ini sekaligus ini kalau kita tidak bicara dengan para asatid dulu, santri yang sudah mulai jadi ustadz, biasanya keluar dari pondok apa yang dilakukan pertama? Mikir cari duit. Kenapa? Saya pengen kalau ngajar nanti itu nggak butuh dengan pemberian orang, jadi saya harus kerja dulu. Baik, kerja dulu. Setelah kerja setahun nggak dapat duit. Di saat nggak dapat duit masih terus dia tidak mau ngajar karena pengen cari duit. Yang dapat duit pun ternyata lupa karena keenakan dengan duit, sama babnya nggak ngajar akhirnya. Baik dapat duit, nggak dapat duit tetap nggak ngajar akhirnya ujung-ujungnya karena himmahnya tidak ada. Adapun permasalahan agar kita tidak membutuh dengan di tangannya orang, tidak ada urusannya dengan banyak dan sedikit yang di tangan kita. Akan tapi tidak butuhnya kita di tangan orang adalah sifat kemuliaan di dalam jiwa. Hina nafas, bagaimana punya jiwa yang kaya, selesai. Biarpun orang duitnya melimpah ruah, lihat yang masih tamak dengan di tangannya orang masih banyak. Dan seorang santri adalah seorang yang sangat jauh dengan tamak, seharusnya semacam itu. Akan tapi ketahuilah, insya Allah ini adalah para guru-guru mulia ini, para asatid, insya Allah asatid mulia. Hanya kami ingatkan kepada nikmat besar, jangan sampai tidak disyukuri lalu dicabut oleh Allah, akhirnya suatu ketika tidak ngajar. Na'udzubillah. Semoga ini ahli istiqomah dan Allah kembalikan kepada beliau-beliau kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka, lahir dan batin. Maka dari itu wahai para guru, tekunlah dalam mengajar, ketahuilah itu amanat besar dari Allah. Apa yang Anda tangani lebih gede daripada kampus-kampus yang ada di negeri ini. Kalau ada kampus yang katanya megah, mewah, lihat dosen yang mengajar di situ disiplin, terlambat sedikit bermasalah dengan manajemennya. Tapi bagaimana kita dengan Allah, tidak pernah punya masalah. Santri terlantar nunggu setengah jam, 1 jam dan sebagainya. Umat Nabi Muhammad akan kita telantarkan. Maka urusan dengan Allah hendaknya kita lebih disiplin. Kalau kita disiplin dengan Allah, maka Allah pun juga dengan kita akan lebih
Sebab kalau kita melangkah kepada Allah sejengkal, Allah akan melangkah satu depan. Itu kan kaidahnya. Kita mendekat kepada Allah sedikit, Allah lebih banyak lagi dan tidak akan kurang. Maka semakin kita serius, Allah juga lebih dari itu semuanya. Tinggal kita kukuhkan hati kita. Yang jelas Anda adalah di tempat yang mulia. Anda sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang pertama. Yang kedua, kepada para wali santri. Wahai para wali santri, bersyukurlah Anda punya anak mau mondok. Kalau Anda tidak bersyukur, bisa dicabut oleh Allah nikmat tersebut, naudzubillah. Ada beberapa orang yang kita kenal, ibu, bapak. Ada orang yang sangat kita kenal, menangis melihat anak bisa mondok. Kok bisa ya orang mau mondok? Saya punya anak, saya ajak ngaji seminggu sekali saja nggak bisa. Loh, ngajak seminggu sekali itu diajak hari Ahad pagi majelis Ahad. Saya ajak, saya rayu-rayu, saya ini nggak bisa. Sholat masih nyuruh dan sebagainya. Ini masya Allah, anak-anak pada mau mondok. Nangis orang itu cerita kepada saya, nangis. Apalagi mencoba malam tambah nangis. Sekarang lihat anak jam 3 sudah bangun tahajudan. Anak saya sholat subuh dibanguni sampai jam 7, kadang-kadang belum bangun kalau hari libur. Susah. Diajak hari Ahad sudah saya rayu-rayu, nanti makannya di luar, nanti mampir pengajian, tetap tidak mau. Naudzubillah. Tapi bapak-bapak semacam itu insya Allah tetap anaknya bakal benar nanti suatu ketika. Tapi Anda yang sudah diberi oleh Allah kenikmatan, anaknya mau tinggal di pondok pesantren, kalau tidak Anda syukuri, maka ketahuilah khawatir nikmat itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dicabut Anda jadi bingung, akhirnya sholat masih nyuruh anaknya, suruh ngaji susah. Akhirnya apa? Menjadi anak yang meninggalkan sholat, anak durhaka ke orang tua, anak menyakiti tetangga, anak rebutan waris, anak yang mendengki dan seterusnya. Maka syukurilah wahai para orang tua, bahwasanya Anda punya anak mau mondok, ini nikmat besar dari Allah. Maka jangan lupa dua hal untuk keberhasilan anak-anakmu. Yang pertama adalah jangan lupa Anda mendoakan anak-anak. Setiap saat doakan mereka butuh doa. Yang kedua adalah biayai mereka dengan harta yang halal. Jangan engkau beri mereka harta yang haram. Sebab kalau mereka makan harta yang haram, maka ketahuilah ilmu yang disebut sebagai nur itu tidak akan masuk ke dalam hatinya. Sebab hati hanya bisa menerima nur, kecuali sudah hati terkotori oleh namanya kemaksiatan dan makanan haram, maka cahaya tidak akan bisa masuk ke dalam hati seorang hamba. Sehingga gurunya pun kerepotan ngajari anak yang makanannya haram. Maka dari itu wahai para orang tua, tolong dijaga makanan anak-anak kita yang halal, yang halal, yang halal, makanan halal. Ini dari pihak Anda dengan putra-putri Anda. Kemudian selanjutnya urusan Anda dengan pondok pesantren. Kalau sudah Anda menyekolahkan anak di pondok pesantren, serahkan pada kiai, jangan suka ganggu. Ini orang tua ini kadang suka ganggu, suka merusak peraturan macam-macam. Apalagi kalau orang tuanya sedikit punya makom, anaknya bapaknya kiai, itu kiai atau ustadz atau apa, ini maunya semaunya sendiri. Bahkan ada sebagian orang tua atau kaya, nyembelih ayam saja diundang suruh pulang anaknya. Gimana bisa pinter anaknya? Serahkan kepada kiai, guru, anjengan saya serahkan sudah, mau diapain saja terserah. Maka ketahuilah kalau ada orang tua suka ngajari melanggar anaknya, anaknya tidak bakal kerasan, sudah itu. Akhirnya belok anaknya. Maka Anda jangan melanggar, biarpun sang ustadznya tidak tahu, ustadz tidak tahu, pengurus tidak tahu, anjengan tidak tahu, maka ketahuilah Anda jangan melanggar. Kalau Anda melanggar, ini menjadi sebab rahmat, sebab kecintaan kepada pondok dicabut dari hati anak-anak Anda. Tiba-tiba di akhir tahun anak Anda mengatakan, saya tidak mau mondok lagi deh, bubarlah. Maka urusanmu dengan guru-guru harus benar, urusanmu dengan pondok harus benar. Maka patuhlah wahai para orang tua dengan peraturan pondok. Sebab banyak di pondok-pondok ini biasanya sudah keluhannya itu anaknya sudah tentrem, ayem, orang tuanya yang bikin masalah, repot. Kalau Anda pengen anak Anda berhasil, serahkan kepada kepada guru-guru. Guru-guru itu masya Allah Bu, harus tahu ngurusi anaknya orang setiap hari. Bayangkan kita ngurusi anak sendiri saja cuma 2 saja kadang-kadang nggak bener. Ini setiap hari, tidak ada hubungan nasab. Kadang-kadang anaknya orang masya Allah tulus beliau para guru di capek ngajari alif ba ta sampai yang gede-gede. Itu guru ngajari anak-anak kita. Lah kok gitu ada seorang wali santri komplain marah-marah sama ustadz, alamat anaknya cepet hilang itu.
Ada orang bulan usaha marah kok sama ustadznya. Sama ustadz tanya minta petunjuk dan sebagainya. Maka Anda sebagai para orang tua, kalau pengen anakmu tentrem dan mudah mendapatkan ilmu, maka ajari anakmu untuk patuh dengan pondok pesantren. Kalau ada kekurangan bukan malah digombosi, ada kekurangan sudahlah nak, namanya pondok. Sabar sayang. Jadi semakin susah semakin besar ilmu yang kau dapat. Gitu tangan. Oh gitu ya. Astagfirullahaladzim. Kamu aja di rumah tidak kayak begitu. Repot ini. Wali santri kalau sudah begitu direpot, anaknya pun diajari susah, pinternya pun di otaknya saja, tidak masuk ke hatinya. Tapi insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak ini yang hadir di sini adalah para wali santri yang anaknya adalah soleh-solehah semuanya. Maka pasrahlah dengan benar kepada anak, kepada guru-guru yang mengajari anak-anakmu. Sebab ngajar santri itu nggak gampang, masya Allah susah. Telaten, bangunin waktu pagi, jaga hafalannya, ngajar, menuntun dan seterusnya, membimbing, itulah para guru-guru. Siang malam tuh yang rawat anak kita. Berapa jam kita ngerawat anak kita? Berapa jam kita bisa merawat anak kita? Tidak mampu kita. Maka bersyukurlah ada tempat yang bisa menampung anak-anak kita. Pergaulan di pondok pun ternyata masya Allah lebih selamat daripada pergaulan di rumah kita. Jauh daripada tontonan yang haram. Itu di pondok pesantren. Maka para orang tua, syukurilah keberadaan putra-putri Anda di pondok pesantren. Maka dari itu dukung dengan panjatan doa rizki yang halal. Kemudian mohon harus patuh dengan pondok pesantren. Kalau Anda ingin punya anak yang berhasil, pengen anak yang sukses, Anda harus patuh. Dan ketahuilah bahwa wahai para orang tua, mungkin ada di sini ada orang tua yang kebetulan anaknya belum masuk pondok pesantren atau belum rindu dengan pondok pesantren, maka ketahuilah kehadiran Anda di tempat ini pun dilihat oleh Allah. Suatu ketika Allah akan membahagiakan Anda dengan anak yang soleh solehah. Pokoknya kalau senang dengan tempat semacam ini sudah masya Allah lumayan. Mungkin ada seorang bapak atau ibu datang ke tempat ini dengan gembira, tapi anaknya masih bandel di luar sana. Tapi kalau cukup Anda senang dengan tempat semacam ini, insya Allah anak Anda akan ditolong oleh Allah. Yang jadi masalah adalah kalau orang sudah gak senang dengan tempat semacam ini, suudon, benci dengan tempat semacam ini, lihat gak bisa ditolong, biarpun wali kutub datang kepadanya gak bisa menolong. Karena apa? Benci dengan taman surga, benci dengan wasiatnya Rasulullah. Makanya paling kasihan itu orang yang benci sama pondok, gak bisa ditolong tuh ada. Makanya mari kita doakan semoga tetangga kiri kanan pondok ini adalah mencintai pondok semuanya. Sebab kalau ada satu tetangga yang musuh pondok, lihat bakal sengsara, kesengsaraannya yang tidak bisa ditolong. Karena dia membenci. Ini adalah wasiatnya Rasulullah. Tempat yang mulia, taman surga, tempat turunnya rahmat, turunnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dibenci. Kalau ada kesalahan daripada santri dan sebagainya, santri belajar dari rumah bandel, mau masuk pondok mau benar, ada kesalahan satu dua iya. Akan tapi kalau menjadi sebab kebencian, naudzubillah, kalau benci dengan tempat semacam ini, alamat syaqawah, alamat kesengsaraan, alamat kehancuran. Maka kalau ada orang yang anaknya belum sempat mondok tapi kok bisa hadir ke tempat ini, maka ketahuilah Allah akan menolong Anda dan menolong putra-putri Anda insya Allah. Termasuk mungkin ada donatur-donatur, biarpun anaknya belum sempat mondok tapi dia senang dengan pondok, bantu. Lah ini hebat, bayangkan dia bantu pondok bukan karena anaknya di pondok, bukan, hanya pengen bantu. Maka ketahuilah Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Kalau Anda wahai para orang tua yang punya anak mungkin bejat, mungkin gak karu-karuan, senanglah dengan pondok semacam ini, bantu, maka suatu ketika anak Anda akan dikembalikan oleh Allah. Karena apa? Allah sudah berjanji melalui lisan Rasulullah, Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba itu ngurusi orang lain, hamba itu peduli dengan orang lain. Lah ini para donatur anggap saja anaknya bandel, lah kok ternyata peduli dengan pondok pesantren, lihat suatu ketika anaknya akan dikembalikan oleh Allah. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Melalui lidah Nabi Muhammad alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah berucap dengan hawa nafsu, akan tapi itu semua adalah wahyu. Ini. Kemudian ini kepada para orang tua. Yakinilah wahai para orang tua, kalau Anda telah benar memilihkan sekolah anak-anak Anda di tempat yang semacam ini, yang menghantarkan keselamatan nanti di akhirat, jangan menjadi orang tua yang tidak cerdas. Sebab sekarang itu zamannya zaman tergiur dengan dunia, zaman gebyar dunia, lihat, zaman tertipu dengan dunia.
Sehingga sampai anaknya pun dijadikan anak dunia, untuk mencari dunia, sapi perah, mesin uang, kekayaan, dunia-dunia, tidak pernah dipikirkan urusan akhirat. Dan yang tertipu ini banyak, tidak hanya di kalangan orang awam, kalangan orang yang ngerti agama pun kadang tertipu dengan urusan dunia, sehingga anaknya pun dijadikan anak dunia. Ayo kita jadikan anak kita anak akhirat. Kalaupun mereka harus belajar ilmu dunia, ketahuilah rohnya harus jelas, akalnya ngurusi dunia, berpikir bagaimana mencari uang, tapi batinnya terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau menjadi orang kaya yang bermanfaat. Yang menjadi masalah adalah lupa dengan urusan akhirat. Urusan akhirat, para orang tua yang lupa ke akhirat anaknya adalah orang tua yang tidak cinta kepada anaknya, atau orang tua yang sudah hilang keimanannya kepada akhirat. Pertanyaan ringan sebetulnya. Kira-kira ada tidak ibu-ibu, bapak-bapak yang ngomong begini, wahai anakku, kamu harus pinter, bukan pinter urusan agama, pinter cari duit, biar kamu menjadi orang kaya, kamu sekolah tinggi, biar dapat duit, kaya raya, sejahtera, setelah itu kamu mati masuk neraka juga nggak apa-apa. Ada enggak, Bu? Nggak ada? Nggak ada, karena ibu cerdas. Saya hanya bicara orang bebel. Orang bebel pasti ngomong nggak apa-apa, wahai anakku, yang penting kamu kaya raya di dunia, setelah itu kamu mati masuk neraka juga nggak apa-apa. Ini kalau bapak ibu orang cerdas nggak akan ngomongin demikian itu. Di dunia hasanah, fil akhirat hasanah. Di dunia baik, di akhirat baik, itu adalah ibu yang cerdas. Cuman, dan di sini insya Allah nggak ada orang yang ngomong gitu, nggak ada. Ini para bapak atau ibu ini kan cerdas semua. Nggak ada yang ngomong, wahai anakku, yang penting kamu sejahtera di dunia, setelah itu mati masuk neraka nggak apa-apa. Nah, yang penting kaya, duitmu banyak, punya mobil, punya rumah gede dan sebagainya, setelah mati nyungsap neraka nggak apa-apa. Nah, yang penting dunia kaya, nggak ada insya Allah, karena ini sehat semuanya. Tapi di sana, Bu, banyak orang sakit. Yang penting kamu kaya raya di dunia, nak, kalau mati masuk neraka nggak apa-apa. Nah, ini kan orang sakit beneran. Dan nggak ada orang yang ngomong begitu kalau orang sehat. Teorinya sih begitu, cuman dalam kenyataannya bagaimana? Banyak orang memang tidak ngomong dengan lidahnya seperti itu, tapi perilakunya yang ngomong. Perilakunya tuh ngomong begitu. Kalau lidahnya enggak, kalau ditanya gimana Bu, yang penting anakmu kaya di dunia, setelah itu masuk neraka, oh enggak. Itu. Tapi ternyata lihat perilakunya, anaknya itu sekolah nggak pernah kenal agama. Lihat saja sekarang dunia ini, lihat. Saya tidak pernah buat contoh kampung mana, dunia secara umum saja. Lihat, kalau sudah anak sekolah SMP, SMA, jual anting, jual kalung tuh Bu. Kuliah untuk cari duit, jual anting, jual kalung, jual sawah kalau perlu. Tapi giliran madrasah diniyah, suruh bayar 5.000 saja katanya kemahalan. Itu nasib. Madrasah diniyah ngaji 5.000 katanya kemahalan. La ilaha illallah. Okay. Hampir gak kebayang kok ada orang jual sawah untuk nyekolahkan agama anaknya, itu sedikit banget. Ayo, jual sawah kenapa? Karena saya pengen anak saya jadi seorang alim. Sedikit. Dan biasanya itu bakal jadi ulama bener tuh, lihat, pasti itu. Ini tentunya bukan untuk ibu-ibu, ibu-ibu sudah anaknya mondok semuanya ini. Nah, ada orang yang tidak pernah memikirkan urusan akhirat anaknya. Bahkan kalau sudah sekolah umum itu perhatian luar biasa, diberikan sepeda, seragamnya bagus, kemudian bukunya bagus-bagus, wah luar biasa. Kalau sakit saja, kalau lagi sekolah SMP, SMA sakit tuh, waduh bingung, jangan sampai sakit sayang, dipijit, dikasih minyak serai pokoknya, biar cepat sembuh, kemudian bisa sekolah. Itu kalau sekolah umum mencari duit. Saya tidak bicara pondok dulu, ukurannya madrasah diniyah di kampung-kampung. Tapi lihat, yang tadi kalau anaknya sekolah SMP baru diminyaki, wah pijeti bikin cepat sekolah, ditungguin, nanti kamu tidak masuk, tidak naik kelas sayang, sekolah ya, iya umi, dianterin sampean. Tapi kalau madrasah diniyah itu sakit sedikit saja, kata ibunya apa? Sudahlah nak, istirahat ya, biar cepat sembuh, nanti saya ngomong sama pak gurunya, ustadznya baik kok. Ini nasib.
Itu model-model ibu-ibu zaman sekarang. Itu bukan ibu-ibu, ini ibu solehah semuanya, ini aman ini. Itu loh yang di sana tuh yang repot. Grim, hujan deras. Kalau sudah sekolah umum kamu harus berangkat pakai mantel. Nah ini mantel saat ini gerimis sedikit, kamu nanti pilek loh, nak sini. Urusan agama kok jadi murah nih, bagaimana ini kisahnya nih. Ini keadaan dunia semacam itu. Maka saya kukuhkan, bersyukurlah wahai para ibu, jika anda rindu anak anda mau sekolah di tempat semacam ini, anda selamat insya Allah. Dunia ini kacau. Dan bergaulan di luar sangat mengerikan. Bergaulan di luar mengerikan. Ada sebuah kisah, adalah salah satu sahabat. Beliau adalah seorang ustadz yang baik dan berbakat, ngajarnya enak, di pondok-pondok disenangi. Istrinya seorang penghafal Al-Quran. Istrinya penghafal Al-Quran, punya anak sudah umur 11 tahun. Dan dia memang punya prinsip, sampai usia tertentu, usia SMA atau apa, anaknya akan dididik di rumah biar menghafal Al-Quran dengan ibunya, belajar ilmu dengan bapaknya. Dan anaknya memang benar baik, dididik oleh ibunya dengan baik sampai menghafal Quran. Usia 11 tahun sudah menghafal 9 juz. Hebat, luar biasa. Suatu ketika ini sahabat saya ini tiba-tiba datang cerita tuh sambil nangis. Astagfirullah, nangis. Ada apa? Ceritanya setelah lebaran, cerita tentang bulan Ramadan. Di bulan Ramadan punya kisah, saya pulang dari ngajar, tiba-tiba di gang saya itu saya ngelihat anak saya berlima. Anak saya berlima itu keluar dari rumahnya seseorang. Rumahnya satu orang kaya, salah satu tetangga orang kaya punya anak yang temennya anaknya itu. Anak saya keluar ketahuan saya itu lari. Kayak ada yang jadi disembunyikan. Saya langsung pulang ke rumah, nyandarkan sepeda motor, tak cari. Nggak ketemu, akhirnya pulang. Waktu pulang sudah ketakutan anak ini. Tahu saya bakal marah. Saya bentak, kalau kamu jujur saya tidak akan marahi kamu. Ngapain kamu? Iya bah, bahasa Jawa. Enggak bah, iya bah maksudnya. Ngapain kamu? Masak mie. Ramadan siang hari berlima masak mie, nggak puasa rupanya dia. Di rumah puasa, rupanya di luar tidak puasa, masak mie. Apalagi gagap dia, nggak bisa ngomong. Dipegang, kalau kamu bohong awas ya, tak tanya nanti kalau sampai ketahuan awas kamu. Iya bah, ngapain kamu? Nonton bah. Ditanya nonton apa? Nonton film apa? Malu dia, akhirnya apa? Film apa gini? Nangis sambil cerita, Ustaz tuh nangis. Tak taunya, Buya, anak saya waktu itu salah satu kawannya itu anaknya orang kaya, kebetulan bapaknya kerja di mana, jadi memang jarang pendidikan dari ibunya, hanya dikasih duit-duit, dikirimi oleh bapaknya itu HP yang berkamera, sehingga di situ ada filmnya. Rupanya yang ditonton oleh anak-anak menjelang masa pubertas, menjelang kelas 6 itu adalah film kotor yang tidak pantas dilihat oleh orang tua. Sampai setelah itu sambil nangis cerita sahabat saya, bersumpah, demi Allah, biarpun rumahku bener, aku didik bener, demi Allah aku tidak percaya dengan lingkunganku. Hari ini harus aku pondokkan. Allah, lingkungan mengerikan. Jangan sombong Bu, aku bisa didik, aku bisa ngatur. Berapa jam kau bisa meluk anakmu? Berapa jam kau bisa merangkul anakmu? Di luar sekolah sudah keluar 1 jam di madrasah yang ada di luar sekolah luar macam-macam. Apalagi zaman-zaman rusak, HP dan sebagainya, ngeri. Kalau anda tidak tahu, khawatir, ketahuilah, khawatir anak kita sudah bersama iblis, bersama setan. Maka sekali lagi bersyukurlah wahai para orang tua yang punya anak di sini. Bersyukur. Kalau anda tidak bersyukur, anda bisa menangis seperti yang lainnya. Ustaz itu langsung bersumpah, demi Allah saya tidak percaya dengan lingkunganku. Maka langsung saya carikan pondok pesantren, dan alhamdulillah kemarin sudah mondoklah sang anak. Artinya apa? Ternyata impian yang luar biasa, anak bisa nyantri di sini, bisa mondok di tempat semacam ini, adalah tempat yang sangat mulia. Kemudian yang terakhir kepada para santri, karena waktu sudah malam, wahai para santri, engkau adalah wasiatnya Rasulullah. Kalian juga dipilih oleh Allah. Tidak banyak di dunia ini yang seperti engkau. Lebih banyak adalah Masya Allah, yang hura-hura dan tidak karuan. Dan mereka yang hura-hura juga umat Nabi Muhammad SAW. Akan tapi kalian dipilih di antara mereka sebagai orang yang datang ke pondok pesantren dan menuntut ilmu di sini. Maka ini nikmat besar yang luar biasa untuk wahai anak-anakku semuanya.
Syukuri dan syukuri dan syukuri. Kalau Anda tidak mensyukuri, Anda sudah dirubah oleh Allah berada di tempat yang hina, di tempat yang Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kalian pikirkan wahai anak-anakku semuanya, apa kegiatan yang kalian lakukan di pondok? Antara kebaikan menuju kebaikan, dari kebaikan menuju kebaikan. Mulai dari bangun tahajudan, setelah tahajudan Anda baca Al-Qur'an, setelah itu Anda membaca nazam, setelah itu Anda belajar. Dari kebaikan menuju kebaikan, dari kebaikan menuju kebaikan. Tapi yang di luar sana wahai anak-anakku, lihat alangkah banyaknya di antara mereka orang yang seumur dirimu dari kemaksiatan menuju kemaksiatan, dari kehinaan menuju kehinaan, sampai kecebur ke neraka jahanam. Menjadi santri kok tidak bangga, ini bagaimana? Sudah begitu di mobil angkot ditanya orang sekolah di mana? Kuliah. Ya, ngaku kuliah. Santri gitu loh, bangga. Kamu santri, kuliah. Tanya semesternya semester 1. Loh, ini waktunya semester 2 kok mau semester 1 ini? Bagaimana dengan yang kuliah yang di luar? Oh, di sana banyak anak-anak baik. Maka kita pun juga ingin buat program sekolah kampus, sekolah mahasiswa, pesantren mahasiswa. Jadi di kampus-kampus ternyata juga banyak anak rindu kebaikan. Banyak di antara anak-anak itu yang Masya Allah kita temukan dari anak-anak kampus, ternyata mereka juga rindu dengan majelis ilmu. Orang menjadi dokter boleh, bukan dilarang, tapi ingat bahwa dia kenal Allah. Jadi dokter yang kenal Allah, jadi insinyur kenal Allah, bisa di sana. Akan tapi tantangannya berat di sana. Makanya yang selamat adalah mereka yang dekat dengan para ulama. Ngambil fakultas kedokteran masih sempat ngaji, ngambil fakultas ekonomi dekat dengan ulama, ngambil teknik dan apa saja ternyata masih dekat dengan majelis-majelis mulia. Oh, selamat orang itu. Sebab kemuliaan keselamatan adalah di tempat yang semacam ini. Mereka bergabung. Yang jauh dari ulama, jauh dari ahli ilmu, jauh dari majelis mulia, dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin di antara yang hadir ini ada para orang tua yang anaknya kuliah di luar sana, wajibkan mereka untuk kenal Allah melalui bergabung dengan orang-orang baik, bergabung dengan majelis yang mulia, akidah yang benar. Maka itu adalah roh, menjadi roh dalam kehidupan anak-anak kita, menjadi penyelamat dalam kehidupan anak kita, sehingga kalau menjadi dokter-dokter yang khusyuk. Baik, supaya tidak yang kebetulan anaknya ada di luar masih ada kesempatan untuk menjadikan anaknya menjadi anak ahli surga, tapi dengan catatan harus Anda hubungkan dengan tempat mulia yang semacam ini. Tapi kalau Anda hanya membiayai anak untuk ngambil kedokteran, ngambil fakultas apapun, tapi kalau tidak Anda bawa kepada Allah dan Rasulnya, maka Anda akan nyesal. Kalau anak-anak itu menjadi anak yang bodoh, ketahuilah dia kalau berbuat jahat paling hanya nyuri jemuran, nyuri mangga. Tapi kalau menjadi seorang dokter tidak punya iman, tidak punya takwa, kejahatannya adalah berbohong dengan pasien. Kalau dia menjadi pejabat adalah menjadi culas karena dia pinter. Akan tapi kalau menjadi orang bodoh, nyuri, mak pejahatnya hanya kelas-kelas kampung. Tapi gara-gara Anda kuliahkan menjadi seorang yang gelarnya besar, lalu dia pun mendapatkan jabatan tinggi, tapi tidak kenal Allah, maka ketahuilah dosa-dosa yang dilakukan pun akan ditumpangkan kepada Anda yang katanya sering umrah, sering haji. Ternyata waktu sujud di Mekah sana di depan Ka'bah, tak taunya anaknya bermaksiat dengan korupsinya atau maksiat dengan kejahatannya dalam ilmunya, maka ketahuilah bapaknya pun waktu sujud dapat neraka. Tapi Anda seorang bapak yang telah mendidik anaknya dengan benar menjadi seorang dokter yang soleh, dia pun berjanji dalam dirinya, dengan berjanji dalam hatinya akan membantu dan membantu, sehingga di saat melayani pasien pun dengan Allah, kalaupun sakit dia akan, kalaupun dia harus beli obat yang semestinya, tidak pernah berbohong dengan urusan resepnya, tidak pernah culas, tidak, oh selamat dia dokter ahli surga, urusannya dengan Allah. Bukan itu pembahasan kita sebetulnya, itu bahasan di luar sana. Akan tapi pembahasan kita adalah denganmu wahai para santri. Maka dari itu pertama kalian mensyukuri nikmat besar ini wahai anak-anakku. Sebagai seorang santri kalian adalah menjadi wasiatnya Rasulullah, sehingga para ulama menggelari kalian wasiatnya Rasulullah. Maka yang peduli dengan wasiatnya Rasulullah adalah peduli dengan Rasulullah. Maka orang yang cinta dengan santri, lihat Allah akan jaga orang tersebut. Maka cintailah para santri wahai hamba-hamba Allah. Kemudian wahai anak-anakku, untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang kalian cari adalah ilmu yang manfaat. Baca mukaddimahnya kitab Bidayatul Hidayah. Sudah kita hadirkan kemarin di bulan Ramadan, sepanjang Ramadan kita mencoba mensyarahi kitab Bidayatul Hidayah. Biarpun tidak tuntas,
Dalam mukadimah bagaimana Imam Ghazali selalu menata hati seorang penuntut ilmu. Wahai anak-anakku semua, sebetulnya menuntut ilmu, mencari ilmu itu tidak susah, sangat mudah kalau ketemu caranya. Yang pertama adalah niatmu harus benar karena Allah. Karena Allah ini, menuntut ilmu karena Allah. Jangan sampai kamu mau ditipu oleh syaitan. Alangkah banyaknya orang menuntut ilmu kelihatannya karena Allah, bukan karena Allah. Kelihatannya karena Allah, bukan karena Allah. Dan kalian harus tahu, hai anak-anakku semua, kalau kalian salah niat, alangkahmu bukan menuju surga, tapi diam-diam kalian masuk neraka lewat pondok pesantren karena salah niat. Dan ingat, neraka itu akan dinyalakan oleh Allah pertama kali untuk 3 model manusia. Yang pertama adalah kelas ulama, qurra, alim. Seorang ulama menghadap kepada Allah, ditanya, kau ngapain menuntut ilmu? Katanya, adalah untukmu, untuk karenamu ya Allah. Allah mengatakan, kadzibta, kau dusta, kau menuntut ilmu bukan karena aku, akan tapi kau menuntut ilmu hanya pengen disanjung oleh manusia. Waqad kilt, dan kau sudah disanjung. Sana cari surga bersama orang yang menyanjungmu, diceburkan ke neraka jahanam. Ustaz, kalangan ahli ilmu karena salah niatnya. Sehingga Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wahai para penuntut ilmu, kata Imam Ghazali di muqaddimah kitab Bidayatul Hidayahnya, ngingetkan, jangan sampai kamu hanya membaca firman Allah, hadis-hadis yang menyanjung para penuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, atau man salaka tariqan yaltamisu fiha aw fihi ilman sahallallahu tariqan lil jannati, atau hadis tentang sanjungan kepada ahli ilmu. Enggak cukup kalian membaca hadis itu, kata Imam Ghazali, akan tapi baca bagaimana hukuman orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Bagaimana orang menuntut ilmu yang niatnya salah, tempatnya di neraka jahanam. Baca itu. Nah, ini kata Imam Ghazali. Maka dari itu, wahai anak-anakku semuanya, kalau kalian tata niat hati karena Allah. Sebab ini luar biasa halus sekali, lembut niat itu. Bahkan seorang tua pun kadang menyuruh anaknya mondok pun salah niatnya. Termasuk yang punya pondok atau kiai gede. Nasihatnya, wahai anakku, kamu mondok ya, kamu ngapalin Quran, kamu ngafalin Alfiyah, ngafalin Zubat Ibn Ruslan, kemudian yang Alfiyah, belajar ilmu yang hebat sampai kamu jadi orang alim, nak ya. Anaknya, biar kenapa, bah? Ya biar kamu jadi penerusnya abah. Penerusnya abah? Ada apa dengan abah ini? Tidak disambungkan dengan Allah, sehingga yang dibaca oleh anak adalah makom bapaknya. Karena bapak punya makom, daripada diambil orang nanti harus kamu, nak, yang terus kena. Diam-diam niatnya busuk, itu hati-hati. Para kiai pun kadang nyuruh anaknya mondok masih salah niatnya. Rupanya anaknya hanya pengen teruskan makom bapaknya. Lah kalau sudah urusannya anaknya untuk meneruskan makom bapaknya, bukan kemuliaan di hadapan Allah, akhirnya ada anak-anaknya rebutan pondok, itu ada, hati-hati. Oh, ini salah niat itu. Akan tapi kalau anak kita menuntut ilmu untuk menjadi penerusnya Rasulullah, nak ya, bukan penerusnya abah. Memang secara lahir benar penerusnya abah, tapi kadang tidak sadar bukan abah, penerus abah yang berjuang dulu ulet dengan segala kekurangannya, dengan ketawaduannya. Tapi setelah bapaknya gede, anaknya tidak ngerti maksudnya penerus abah. Oh, abah yang punya makom, jamaah gede, santri gede. Oh, itu ya enak dong. Di mana-mana abah dijemput pakai mobil, cium tangan. Iya, saya akan jadi penerusnya abah. Kemana-mana ngafalin Quran, penerusnya abah. Yang dilihat bukan urusan akhiratnya, kemegahan bapaknya. Awas, hati-hati ini yang nyuruh anaknya mondok dari para kiai. Tertipu juga rupanya. Wah, hebat nih setan. Penerus abah, penerus abah, penerus abah. Niat yang salah bermasalah, menjadi sebab kehancuran kita nanti di akhirat. Na'udzubillah. Niat karena Allah, ingin dapatkan ilmu untuk diriku sendiri, maka ilmu sesedikit apapun upayakan untuk kita bisa mengamalkannya. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan engkau semakin takut kepada Allah. Akan tapi kalau ilmu menjadi engkau jauh dari Allah, bukan ilmu yang manfaat. Dibarengi dengan hidayah dari Allah, taufik dari Allah, orang tambah ilmu belum tentu dia selamat, karena cara mengambil ilmu dengan cara yang salah, ilmunya pun bukan ilmu yang menyelamatkannya. Dan alangkah banyaknya orang semacam itu. Membaca Al-Quran Quran dibaca hanya di otaknya, ilmunya hanya sebatas diskusi hebat, bahtul masail nomor 1, wow, membahas fikih dasar, debat, wah, ngerti.
tapi tidak turun di hatinya. La tajawazu an hanajirihi, tidak melewati tenggorokannya. Hebat, tapi tidak menjadi orang yang rindu untuk sujud di tengah malam mengadu kepada Allah. Ilmunya tidak menjadikan dia bersih hati. Ternyata ustadz dengan dengki. Kenapa dia kok lebih gede pondoknya dari saya? Kenapa? Ustadz dengan ustadz saling mendengki. Jangankan dengan orang lain, kadang-kadang lihat bapaknya meninggal dunia, ada ustadz muda dua itu rebutan pangkat bapaknya. Wah, ini model pondok-pondok yang menjerumuskan itu. Kulet itu ada. Jangan dianggap tidak ada. Wong Imam Ghazali sudah ngomong kok. Jadi kalangan ahli ilmu tuh hati-hati di urusan keturunan dan anak-anaknya ini. Kalau tidak dididik dengan benar, wah bencana. La hasada ka hasadil ulama. Kalau kedengkian yang paling ngerikan kata Imam Ghazali di kalangan para ustadz. Di kalangan anaknya para ustadz pun bisa muncul yang demikian kalau tidak tata dengan benar tuh. Ini kita mulai dari kalangan ustadz. Kalangan ustadz saja bisa terjerumus bagaimana di luar ustadz. Urusannya salah niatnya. Pondok pesantren, jangan dianggap setan. Setan yang di pondok tuh gede-gede pangkatnya. Kalau setannya kelas orang-orang di pinggir, enteng ini kelas di sini. Kalau kita kelihatan setan pakai imamah, jubahan kayaknya setannya juga. Hebat. Kelas ulama itu hati-hati anakku, wahai para santri. Maka niatmu yang benar. Kalau niatmu benar, setan takut. Dunia, berebut, berantem, jangan dianggap sepele. Selama ini kita seolah berbicara mutus tali persoalan rebutan waris, neraka rebutan waris, rebutan dunia nggak beres-beres sampai bunuh-bunuhan segala macam dan sebagainya. Wah, rebutan waris. Ketahuilah, rebutan waris bukan waris dunia saja. Yang rebutan waris bukan orang kaya, orang melarat juga rebutan waris. Sebab yang kotor hatinya, orang melarat rebutan tikar robek. Yang punya ilmu bapaknya meninggal dunia itu, punya anak 3 itu rebutan kantin pondok. Justnya sana sini, kira-kira nggak ketemu, udah itu ujungnya. Ini karena salah niatnya. Jadi dulu tuh menuntut ilmu tujuannya bukan karena Allah. Istimalati wujuhin nasi. Seperti di hati Imam Abu Dawud. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamu illa li'ardhin minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati. Orang kalau cari ilmu yang seharusnya karena Allah, lah kok ternyata terbetik di hatinya untuk dunia, tidak akan bisa mencium bau surga. Lah niatmu yang benar wahai anakku. Sudahlah, kau menuntut ilmu bukan kau pengen dipanggil sebagai ustadz mewah. Bukan, lupakan itu nak. Engkau menuntut ilmu pertama adalah engkau ingin selamat, menjalankan perintah Rasulullah untuk menuntut ilmu. Setelah itu, setelah engkau mendapatkan ilmu untuk mengamalkan dirimu sendiri, untuk membersihkan hatimu. Setelah itu ada sisa kesempatan setelah kau benah diri untuk membenahi kiri kananmu. Bukan ingin disanjung manusia. Dan awas, agama itu mahal nak. Mau jadi Pak Bupati saja deket-deket pondok loh. Agama itu mahal loh ya, jangan main-main. Mau jadi lurah saja deket santri itu. Agama itu mahal sebabnya. Mahal agama itu. Makanya karena mahal, santri yang salah niat menjual agamanya. Makanya niat yang benar wahai anak-anakku. Tapi tidak semua bupati dekat sama pondok lalu pengen nih, enggak. Banyak bupati yang tulus kok. Bupati yang tulus banyak, yang baik juga ada. Cuman ketahuilah, lihat, penting agama itu mahal. Nabi Muhammad mahal. Sehingga kalau salah kita bisa jual Nabi Muhammad, jual agama ini. Salah niat wahai anak-anakku. Maka dari itu niatmu yang benar karena Allah, menuntut ilmu karena Allah. Kalau niat ilmu bukan karena Allah, karena dunia, maka nanti muncul rebutan dunia. Rebutan wilayah. Ngapain kamu masuk wilayah saya? Ini kan kampung saya. Lu dari mana? Wah, ini kiai pakai kapling-kaplingan begitu. Ini kan problem ini. Innalillah. Insyaallah karena kalian mendengar kemuliaan hari ini, kalian dijaga wahai anak-anakku. Amin. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niat yang benar yang pertama karena Allah. Kemudian setelah itu nak, untuk mendapatkan ilmu ada 2 syarat. Punya ringkas saja karena waktu sudah malam. Yang pertama harus ada adab. Setelah niat yang benar, kalian harus punya hubunganmu dengan gurumu. Sebenarnya adab itu ada 5. Itu kepada Allah, Rasulullah, guru, orang tua, kawan. Itu ada semuanya. Berarti harus kuliah 2 malam nanti. Pengajiannya 2 hari 2 malam nanti. Jadi singkat saja, punya ringkas di sini bahwasanya adab dengan gurumu saja.
Jadi urusanmu dengan gurumu karena ilmu akan kau ambil dari gurumu. Maka dua hal jangan lupa. Pertama harus ada mahabbah. Yang kedua adalah adab, tata krama. Kalau kamu tidak punya mahabbah dengan gurumu, kau tidak akan bisa mengucurkan ilmu dari gurumu kepada dirimu. Jadi pertama dengan guru harus ada mahabbah. Bagaimana engkau melatih hatimu untuk bisa mencintai gurumu. Ini cinta tidak ada urusan dengan syahwat ya. Kita tidak bicara dengan syahwat. Cinta mahabbah karena Allah. Mencintai gurumu karena ketahuilah, gurumu lah yang menyambungkan dirimu dengan Rasulullah. Harus kalian yakini itu semua. Gurumu yang menyambungkan dirimu kepada Rasulullah. Guru, biarpun misalnya gurumu yang mengajar kitab Safinah, katanya kitab kecil, jangan dianggap kecil, akan tapi kecil yang menjadikan kau sambung dengan Rasulullah. Karena gurumu itu juga belajar dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Maka wahai anak, kau harus punya cinta kepada gurumu. Dan cinta itu ada tandanya. Yang pertama adalah ditandai cinta itu dengan kegemaranmu, kesenanganmu untuk mendoakan gurumu. Spontan kau akan mendoakan doa kebaikan untuk gurumu. Maka kalau engkau lupa mendoakan gurumu dengan doa kebaikan, khawatir telah tidak cinta dari hatimu, atau mungkin kamu tidak pernah kenal dengan hatimu kepada gurumu, maka susah engkau mendapatkan ilmu yang manfaat. Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, demi Allah, setelah aku kenal Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali aku mendoakan Imam Syafi'i. Makanya ilmunya manfaat. Ini kita sering lupa doa untuk guru. Guru doakan dengan doa-doa kemuliaan sebut. Dan saya pun wajibkan untuk mengingat guru saya dalam setiap salat, sehingga saya suruh dalam fawatih, itu fawatih kepada Rasulullah dan yang para sahabat, keluarga dan sebagainya. Kemudian fawatih kepada orang guru-guru yang telah meninggal. Yang ketiga adalah fawatih kepada guru-guru yang masih hidup. Kalau tidak disusun begitu takut lupa. Kita sering lupa. Kita sering mikir dirinya sendiri. Takut ilmu tidak nyambung dengan guru kita. Ingat gurumu dalam doa setiap saat. Dan hadirkan wajah-wajah mereka dalam doamu. Sebut ya Allah, itu ya Allah guruku, 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 guruku. Ini penting, jangan dianggap sepele. Sebab jika engkau putus doa dengan gurumu, sebetulnya engkau putus dengan nur dan cahaya ilmu. Maka tanda mencintai adalah adanya kita sering mendoakan guru-guru kita. Satu. Yang kedua adalah di samping mendoakan adalah hindari dari berprasangka buruk atau bicarakan kejelekan gurumu. Naudzubillah. Jangan sampai membicarakan kejelekan gurumu atau menggunjing gurumu. Awas, hati-hati. Prasangka buruk dengan guru adalah problem besar. Sehingga kalau sudah orang suudon ini adalah penyakit yang berkembang. Mula-mula menjadi orang prasangka buruk dengan sesama manusia, sehingga sampai prasangka buruk kepada gurunya. Kalau sudah prasangka buruk kepada gurunya meningkat sampai Rasulullah diprasangkai buruk, setelah itu akan menjadi orang murtad. Pernah ada negeri Arab anak, baru-baru ini ada seorang anak muda umur 38, namanya Abdurrahman. Dia penghafal Al-Quran 38 tahun, dia menghafal 3000 hadis. Dia memang tidak punya adab, biasa dengan kesombongannya dan suka suudon dan sebagainya. Rupanya suudonnya sampai suudon kepada Rasulullah di saat membaca ayat kisah tentang Sayyidah Zainab. Zainab yang pernah dinikahkan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Zaid bin Harithah, kemudian dicerai, kemudian setelah itu Sayyidah Zainab dinikahi oleh Rasulullah, merasa tidak nyaman dengan ini semuanya, prasangka buruk dengan Rasulullah. Ternyata setelah itu dia menjadi seorang murtad. Murtad hafal Quran ya. Murtad dengan 3000 hadis. Dan ini kabar masyhur di Arab sana. Nggak ada yang bisa menolong dia karena prasangka buruk. Nah, prasangka buruk kok kepada guru. Bahkan mintalah kepada Allah, ya Allah tutuplah aib guru kami dari mata kami. Ya Allah, takut kami kurang yakin, kami kurang cinta kepada guru. Yang pertama adalah cinta ditandai dengan banyak mendoakan. Kedua adalah jangan membicarakan atau jangan mengunjing, termasuk jangan mencari-cari kesalahan guru. Kalau ada seorang santri mencari kesalahan guru, alamat tidak dapat ilmu. Ada loh santri itu suka ngetes guru, ini santri kurang ajar. Apalagi dapat guru baru, dia paling pinter, misalnya santri paling pinter nahwunya, gurunya tuh hebat fikih tapi lemah nahwu misalnya, ini suka ngetes nahwunya ini. Maksudnya gurunya lagi ngajar fikih, nyeleweng ke nahwu lagi. Ini mau ngetes, mau apa ente? Mau bahlul, mau bodoh. Mau ngetes kok guru? Gurumu bukan nabi, bukan mujtahid. Tentu ada kekurangan di sini, kekurangan di situ. Mungkin dia mahir urusan fikih, akan tapi secara nahwu kurang. Mungkin dia mahir urusan nahwu, fikih kurang. Gara-gara dia ngerti fikih, gurunya ngerti nahwu, sok tanya hukum dan sebagainya. Mau mempermalukan gurunya. Nggak dapat ilmu yang manfaat. Repot itu. Kadang-kadang suka ngetes tuh. Wah, ngetes kok guru.
jadi iblis, jadi syaitan itu. Hati-hati wahai anakku. Bagaimana kata Imam Zarnuji yang kalian membaca setiap hari dalam kitab Ta'lim Muta'allim, kalau seandainya ada gurumu menjelaskan sebuah permasalahan yang ke1000 kali, hendaknya adabmu tetap seperti engkau mendengar yang pertama kali. Oh kan gitu. Iya, sudah tahu nih Ustaz, sudah tahu kemarin Ustaz, ulang lagi. Wah ini anak, nasib anak nggak benar nih. Adab di situ nak. Maka jangan prasangka buruk kepada guru, jangan mencari-cari, ngetes dan sebagainya. Masya Allah, nggak dapat ilmu, nggak ada hijab antara kalian dengan ilmu. Kemudian setelah cinta, adab tata krama. Adab itu penting. Adab itu dengan hati. Dengan hati, bagaimana kita ingin patuh dengan guru kita, hormat dengan guru kita. Akan tapi hati itu menjadikan perilakumu lembut dengan guru, sopan santun dalam bertutur kata, menjaga. Adab penting, nggak punya adab nggak. Sehingga sesuai dengan kadar kecintaanmu dan adab tata keramu kepada gurumu, itulah kalian akan mendapatkan ilmu. Seperti dikatakan al-madad fil mashhad. Madad itu adalah ilmu yang sifatnya laduni, maknawi, rohani, yang kau dapatkan adalah sesuai dengan sebesar apa cara pandangmu kepada gurumu. Dan mungkin sekali guru futuhmu adalah orang yang engkau lebih pintar dari dia. Mungkin karena ketulusan hatimu itu. Guru futuh itu guru pembuka. Ada dalam istilah tarbiyah adalah guru futuh. Kayaknya tidak banyak ngajar, akan tapi ternyata Allah bukakan banyak kebaikan dari orang tersebut. Bahkan mungkin lebih muda darimu, mungkin engkau lebih alim dari dia. Ternyata kuncinya adalah ketawaduan. Dan ingat, tawadhu ini mengangkat kalian. Makanya kami selalu sampaikan, dan ini hakikat, bukan hanya sekedar kita ingin meramaikan majlis. Kami selalu sampaikan, kalau saya punya majlis yang rame itu, kok tiba-tiba saya tidak datang, kok diganti oleh murid saya, ketahuilah keberkahannya lebih gede daripada di saat saya ngajar. Dan itu semuanya berlaku hakikat. Kalau saya ngajar, kemudian tiba-tiba saya tidak datang, diganti murid, maka telah keberkahan ada di sini. Dan kucuran ilmu lebih besar daripada di saat saya ngajar. Kenapa? Ada hawa nafsu. Ganti wakilnya. Hawa nafsu kan? Ternyata Anda kok bisa khusuk. Tetap hebat Anda. Nah itu loh. Makanya jangan sampai hanya kagum dengan anjungan. Wakilnya Ustadz, meremehkan Ustadz. Tidak dapat ilmu. Kalau Anda bisa patuh, wahai anak-anakku semua, kalau kalian bisa tawadhu, bisa khusuk kepada anjingan jajak, sama lalu dengan guru yang lainnya juga tawadhu seperti itu, lah itu ilmumu cepat banyak itu. Kadang juga beda-beda. Saat itu lagi tidak level. Waduh, Ustaznya bilang tidak level, model lah. Santri sesat itu ya. Baik, sampai di sini dulu anak-anakku semuanya ya, karena waktu malam insyaallah. Ada silsilah pendidikan, baca buku-buku pendidikan seperti kitab Ta'lim Muta'allim, Muqaddimah Bidayatul Hidayah Imam Ghazali rahimahullah, baca kitab Ayyuhal Muridnya Imam Ghazali, Ayyuhal Waladnya Imam Ghazali, baca kitab Adab Sulukil Muridnya Imam Haddad rahimahullah taala. Banyak pendidikan adab, dan kalian perlu belajar ilmu itu. Termasuk ada yang pernah kami baca disebut dalam silsilah Ramadan selesai, Al-Kashfu wa Tabyini fi Ghururil Khalqi Ajma'in, tentang membongkar orang-orang yang tertipu. Imam Ghazali membuat di kalangan ahli ilmu, di kalangan ahli ibadah, di kalangan pedagang. Itu buku wajib dibaca oleh semua orang, semua kalangan, yang ustadz, sebab ustadz paling banyak tertipu kata Imam Ghazali di situ. Nauzubillah. Kalangan ahli ibadah, Al-Kashfu wa Tabyin. Biasanya itu dalam kitab cetakan lama, di hasiah di pinggirnya kitab Tanbihul Mukhtarin itu ya. Itu penting, dua-duanya perlu dibaca. Jangan hanya membaca tentang keutamaan ustadz, keutamaan ulama. Nanti jadi sombong, utama. Akhlaknya nggak ada, nyungsep nanti di akhirat. Insya Allah kalian menjadi ulama-ulama Rasulullah, ya anak-anakku semuanya. Insya Allah sampai di sini saja. Ini singkat pesan. Ini rumus saja. Adapun panjang lebarnya kalian cari di tempatnya nanti insya Allah. Dan ini adalah tempatnya. Lanjutkan kalian belajar dengan guru dengan serius. Buya kasih kunci, cinta kepada guru, adab kepada guru, maka semua ilmu akan mudah kalian dapatkan. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna. Wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah,
Ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan ilmu yang manfaat. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Kau ridhai, dan cintakan kami kepada ahli ilmu. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang Kau ridhai, dan kumpulkan kami bersama ahli ilmu. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang di sini Allah berikan ketulusan, keikhlasan dari para guru-guru ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Siang malam mereka berjuang untuk umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, maka kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, untuk diri mereka dan anak keturunan mereka ya Allah. Mereka berjuang untuk keselamatan umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, berikan kepada mereka semua keselamatan ya Allah, berikan ketabahan ya Allah, berikan kemudahan ya Allah, berikan kesabaran ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang berjuang, semua yang berjuang, apakah berjuang dengan harta, para donatur yang memberikan sumbangan bantuan dengan hartanya di tempat ini, kami mohon berikan ketulusan dan keikhlasan, jadikan mereka ahli surga-Mu, dan giring kelak mereka bersama para ulama-ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ataupun yang berjuang dengan tenaganya atau pikirannya, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini ya Allah para pejuang-pejuang yang bisa berjuang dengan ilmu mereka, yang bisa berjuang dengan harta mereka, berjuang dengan tenaga mereka, berjuang dengan pikiran mereka, atau berjuang dengan panjatan doa di tengah malam. Kirimkan kepada kami orang-orang yang tulus dan ikhlas dari para pejuang-pejuang itu ya Allah, orang-orang ahli surga-Mu, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan jadikan tempat ini adalah tempat yang makmur dan makmur lahir dan batin ya Allah. Jadikan tempat ini tempat berkumpul di dunia dan kelak ya Allah. Jadikan tempat ini sebab kami bisa berkumpul di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon para orang tua ya Allah yang telah menyukalahkan, menitipkan anak mereka di tempat ini, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah, dan jadikan mereka adalah orang-orang tua yang benar-benar beruntung dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka segala kemudahan, yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal untuk membekali anak-anak mereka yang penuh berkah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara orang tua yang hadir di tempat ini yang masih mempunyai anak yang jauh dari-Mu ya Allah, jauh dari jalur kebenaran, kami mohon ya Allah, berkat kehadiran mereka di tempat mulia ini, muliakan anak-anak mereka, kembalikan mereka ke jalan yang Kau ridhai ya Allah. Jangan biarkan mereka jauh tersesat dan terjerumus ya Allah, karena orang mereka telah Kau bawa ke tempat yang mulia. Yang memilih mereka ke sini adalah Engkau ya Allah, maka sempurnakan kemuliaan untuk mereka, kembalikan anak-anak mereka yang bejat dan salah ke jalan yang Kau ridhai. Dan kami mohon bimbing kami untuk mendidik anak-anak kami, berikan kepada kami kekuatan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Anak kami nikmat dari-Mu sekaligus amanat besar dari-Mu ya Allah. Jangan sampai kami mempunyai anak-anak ahli neraka, kami ingin anak-anak kami menjadi ahli surga ya Allah, ahli surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon semua yang belajar di sini mudahkan ya Allah, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, berikan kepada mereka pemahaman yang benar. Dan kami mohon berikan kepada mereka hati yang insyaf di saat menerima kebenaran, sehingga mereka mudah untuk menerima dan mengamalkannya. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, yang belum menikah dan para santri semuanya ini, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah, jaga pandangan kami ya Allah, dan jauhkan mata kami dari melihat yang haram, jauhkan telinga kami dari mendengar yang haram, jauhkan lidah kami dari berucap yang haram, jauhkan anggota tubuh kami dari hal-hal yang Kau tidak ridha ya Allah, dan bersihkan hati kami dari dendam dan benci kepada sesama kami, sanak kerabat dan saudara-saudari kami. Berikan kepada kami kecintaan, dan seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Sungguh ya Allah, kami ingin hidup dalam cinta karena-Mu. Jauhkan kami dari kebencian ya Allah, dan jauhkan dengki dari hati kami, jauhkan dendam dari hati kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami ya Allah, ada orang zalim kepada kami, aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah, jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka yang berbuat zalim kepada kami ya Allah, hentikan kezalimannya, ampuni ya Allah. Dan jangan Kau hukum mereka, berikan kesadaran ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka gara-gara kami
ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari riya, jauhkan kami dari sombong ya Allah, jadi jauhkan kami dari kebusukan niat. Maka kami mohon siapapun di antara kami yang ada di sini, benahi niat mereka ya Allah. Dan jika ada di antara mereka yang datang ke pondok dengan niat yang jelek, ganti dengan niat yang baik. Jika ada orang tua mereka yang menyuklahkan anak mereka di sini dengan niat yang salah, ganti dengan niat yang baik ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami husnul khatimah, umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut di alam barzahmu ya Allah, kami takut di siratal mustaqim, kami takut kami takut di padang mahsyar. Maka kami mohon ampuni dosa kami, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan tidak membawa dosa, sehingga di alam barzah kami tidak membawa dosa. Kami takut sekecil apapun dosa itu, jika tambah di alam barzah akan mengerikan ya Allah. Kami takut itu semua ya Allah. Sekecil apapun dosa yang kami bawa ke padang mahsyar akan menjadi beban buat kami. Maka kami mohon ampuni dosa kami saat di dunia ini ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni. Dan kami mohon berikan kepada kami husnul khatimah. Dan berikan ya Allah, di saat kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat kau mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan di saat hati ya Allah, kami ingin saat kau mencabut nyawa kami ya Allah, kami dalam keadaan sujud dalam salat kami ingin saat kau mencabut nyawa kami dalam keadaan ingat kepadamu, kami ingin dalam keadaan kau ridha pada kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.